Sehat Indonesia. Kembali lagi bersama saya Laila dalam podcast Bergizi. Bincang-bincang Bincang-bincang bareng bareng Nurse Nerd dan Gen Z. Ini adalah ruang diskusi yang membahas nilai kebangsaan dan pengabdian tenaga kesehatan dalam membangun Indonesia. Nah, di episode kali ini kita akan berbicara tentang visualisasi wawasan kebangsaan, bukan dari buku sejarah, tapi dari sudut pandang para perawat, khususnya perawat CPNS Kementerian Kesehatan. Telah hadir bersama kita ada 4 narasumber dari berbagai instansi berbeda. Kita perkenalan dulu nih satu-satu. Ada halo Nurse Adelia dan Nurse Fajri dari RSUP Fatmawati Jakarta. Halo. Halo. Hai. Kemudian ada Nurse Putri dari RSUP Muhammad Hussein Palembang. Halo. Halo. Selanjutnya ada Nurse Diva dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Halo Nurse. Halo. Nah, salam sehat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di podcast ini loh. Nah, untuk membuka diskusi kali ini, saya mau langsung bertanya aja nih. Menurut Nurse Adel, apa sih makna visualisasi wawasan kebangsaan itu? Silahkan Nurse. Baik, terima kasih Kak Laila. Menurut saya, visualisasi wawasan kebangsaan dalam konteks kesehatan yaitu memastikan setiap warga negara mendapatkan akses layanan kesehatan yang adil dan bermutu sesuai dalam Pancasila kita, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ketika kita di rumah sakit, saat kita memberikan pelayanan kepada pasien, kita tidak bertanya pasien sukunya apa, agamanya apa sebelum kita menolong. Namun, kita harus memberikan asuhan keperawatan yang sama rata tanpa diskriminasi. Nah, disitulah kita sedang mengimplementasikan visualisasi kebangsaan dalam dunia pekerjaan. Kurang lebih sih seperti itu, Kak Laila. Nah, keren nih. Gimana pendapat lain dari Nurse Fajri mungkin? Silahkan Nurse. Baik, terima kasih waktunya Kak Laila. Menurut saya kurang lebih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Nurse Adelia. Ada juga nih Pancasila yang bisa kita implementasikan selain sila kelima, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita sebagai perawat harus merawat pasien dengan tulus tanpa memandang suku, agama, latar, kemudian sosial maupun ekonominya. Contohnya nih, ada dua pasien yang datang ke IGD. Yang satu pasien BPJS, yang satunya pasien umum. Tapi kondisi pasien yang BPJS nih datang dengan gawat darurat, yaitu kecelakaan lalu lintas. Sedangkan yang pasien umum datang dengan keadaan demam. Nah, eh, untuk itu kita sebagai perawat melihat kondisi ini, tentu saja kita melihat kegawat daruratannya, bukan dengan latar belakangnya. Jadi kita tetap mendahulukan pasien yang datang dengan kecelakaan lalu lintas tersebut. Seperti itu, kurang lebih seperti itu, Kak Laila. Wah, menarik sekali ya. Jadi kita tahu nih ya, berarti peran perawat itu sebagai salah satu garda terdepan penting dalam visualisasi wawasan kebangsaan. Kita lanjut ya. Nih, saya dengar nih, Nurse Putri ini bertugas di Pulau Sumatera, berbeda dari 3 nurse lainnya yang bertugas di Jakarta. Apa benar, Nurse Putri? Iya, benar, benar Kak Laila. Nah, kira-kira ada nggak sih tantangan yang dirasakan Nurse Putri selama bertugas di Pulau Sumatera? Ya baik, tantangannya yang pasti ada ya Kak ya, terutama dari kendala bahasa dan juga adat istiadat yang berbeda-beda. Yang kita tahu bahwa Indonesia itu macam rumpunnya ada beda bahasa dari suku, ras. Nah, yang disitulah seninya Kak, yang dimana wawasan kebangsaan itu mengajarkan kita untuk saling menghargai dan juga melestarikan kearifan lokal tersebut. Kita tidak boleh datang itu dengan sok pintarnya kita gitu ya. Karena di situ kita harusnya saling berkolaborasi dan juga saling berbaur bersama masyarakat agar masyarakat itu dapat memeriksakan kesehatannya gitu kali lah. Wah, benar nih yang dibilang Nurse Putri. Berarti nurse di masyarakat itu sangat penting ya kehadirannya untuk mengedukasi sekaligus
mengajak masyarakat agar lebih open-minded terhadap kesehatannya. Nah, nggak terasa nih kita udah memasuki topik terakhir di podcast ini. Tentu kita tahu juga ya, ada banyak tantangan yang dialami oleh nurse Gen Z di era digital ini. Salah satunya adalah dengan semakin mudahnya mengakses informasi kesehatan, tapi juga membuatnya rentan terhadap kemunculan hoax nih. Bagaimana peran para nurse Gen Z dalam menghadapi tantangan ini? Silahkan kepada Nurse Diva sebagai narasumber terakhir kita untuk menjawabnya. Silahkan Nurse. Baik, terima kasih banyak Kak Laila. Nah, menurut saya sendiri, di era perkembangan zaman ini, di era digital, informasi kesehatan memang sangat mudah sekali untuk kita akses. Namun, banyak sekali hoax ataupun penipuan yang muncul dan menyesatkan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, wawasan kebangsaan berperan sebagai landasan etika dalam bermedia agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan perpecahan. Nah, kita sebagai calon aparatur sipil negara dan juga sebagai Gen Z yang melek terhadap teknologi ataupun digital, nah kita harus mulai dengan literasi dan juga empati. Kita belajar untuk memilih dan juga memilah mana hal yang baik maupun yang buruk agar kita tidak mudah terpecah belah akibat hoax. Kita juga harus belajar critical thinking dan jangan mudah termakan hoax kesehatan yang bisa memecah belah kita dan juga masyarakat lainnya. Wah, luar biasa nih bincang-bincang dengan para anak kali ini. Jadi kita tahu ya bahwa visualisasi wawasan kebangsaan itu bisa diterapkan di dunia kesehatan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, adil, bersatu, melalui pelayanan publik yang berintegritas dan profesional. Selain itu, sebagai CPNS Kementerian Kesehatan, kita juga memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Baiklah, saya Laila sebagai moderator, pamit undur diri dari podcast edisi kali ini. Terima kasih kepada keempat nurse kami yang sudah menyempatkan waktu untuk sharing di podcast bergizi ini. Baiklah, saya Laila pamit undur diri dari podcast kali ini. Terima kasih kepada keempat nurse yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk sharing di podcast bergizi. Bincang-bincang Bang, Nurse Gen Gen Z. Z. Gen Z. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya ya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Kak.